Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis zakat mal. Zakat mal yang ada dalam Al-Quran dan juga zakat mal kontemporer. Sekarang akan saya jelaskan terkait jenis zakat mal yang ada dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 5 jenis zakat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, yakni zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini meliputi hasil dari peternakan hewan, baik yang berjenis kecil, sedang, maupun besar. Nah, penghitungan zakat hewan ternak sendiri itu berbeda untuk tiap jenis hewannya. Namun, haulnya tetap sama, yakni adalah 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu merupakan objek daripada wajib zakat yang apabila tidak dipakai sebagai perhiasan atau sebagai simpanan aja. Dengan nisab 85 gram emas dan 595 gram perak mencapai haul 1 tahun penuh dan persentase volume wajib zakat sebesar 2,5%. Kemudian yang ketiga adalah zakat dagang. Zakat dagang ini merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Nah, zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan dengan kadar nisab sebesar 85 gram emas dan juga persentase volume zakat 2,5% serta haul selama 1 tahun penuh. Zakat pertanian. Zakat pertanian memiliki nisab sebesar 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 653 kg beras maksudnya teman-teman, kurang lebih. Nah, apabila hasil pertanian tersebut termasuk dalam makanan pokok seperti beras, jagung, ataupun gandum, termasuk juga di dalamnya kurma dan juga anggur kering. Nah, waktu zakatnya sendiri itu tidak ada haul, melainkan saat masa panen. Nah, maka dari itu, zakat pertanian itu memiliki nisab akan tetapi tidak memiliki haul. Kemudian yang kelima, zakat barang tambang dan hasil laut. Merupakan segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut, sungai, dan juga samudera. Yang mana hasil daripada yang diperoleh itu dapat dimanfaatkan oleh manusia secara umum dengan nisab sejumlah 85 gram emas. Selanjutnya yakni zakat kontemporer. Ada 5 jenis zakat kurang lebih. Yang pertama adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Dikeluarkan ketika menerima penghasilan, namun bisa juga dikeluarkan dengan menggabungkan selama 1 tahun. Nah, nisab daripada zakat profesi ini sebesar 85 gram emas serta persentase volume zakat 2,5%. Kemudian yang kedua adalah zakat investasi atau saham. Zakat saham adalah zakat atas harta yang terwakili oleh saham, tergantung jenis usaha penerbitan daripada saham tersebut. Nah, idealnya zakat saham dilakukan oleh perusahaan dengan konsep sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, zakat perusahaan. Zakat perusahaan ini tergantung dengan jenis perusahaan itu tersendiri. Harta perusahaan itu laksana harta milik satu orang. Apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka individu pemilik saham perusahaan harus menzakati harta mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, yakni adalah zakat pertambangan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat hasil pertambangan, baik yang dari hasil pertambangan laut maupun pertambangan dari perut bumi. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakatnya adalah zakat perdagangan. Sebagian ulama lagi itu berpendapat bahwa zakatnya itu sama dengan zakat pertanian. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa zakatnya adalah zakat harta terpendam atau seperti harta karun gitulah ya. Kemudian yang kelima itu adalah zakat harta mustafat. Apa sih harta mustafat itu? Harta mustafat adalah harta yang diterima secara tiba-tiba. Bisa misalnya bonus, kemudian warisan, hadiah, harta karun, dan lain sebagainya. Nah,
Nisab daripada zakat ini yakni sebesar 85 gram emas dan persentase volume zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Tidak ada haul karena langsung diwajibkan untuk membayar zakat ketika sudah memperoleh dan mencapai nisab. Penjelasan terkait dengan jenis-jenis zakat mal yang ada dalam Al-Quran dan juga zakat kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.